Ratusan drone dan misil menghujam bagian selatan Lebanon, tempat ratusan tentara IDF tengah malam kemarin. Terhitung 24 kali serangan Hizbullah sukses menghantam sasaran-sasaran vital di sana. 2 di antaranya merupakan serangan besar yang menyebabkan dampak luar biasa pada pasukan IDF yang menjadikan kedua daerah tersebut sebagai base camp sementara. Serangan tersebut mengandalkan misil Nasr 1 yang merupakan salah satu misil terbaik yang dimiliki oleh Hizbullah. Bukan hal yang mengejutkan jika dampaknya luar biasa masif. Rudal ini disebut oleh Hizbullah sebagai rudal presisi darat ke darat yang tentunya sangat cocok untuk menargetkan sebuah pangkalan militer. Apalagi dengan perancangan cermat dari para insinyur Hizbullah, rudal ini dirancang untuk menyerang target dan infrastruktur vital dengan akurasi hingga 5 meter. Meski demikian, kemampuan sehebat itu akan sia-sia jika rudal tersebut berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Israel dipenuhi dengan sistem pertahanan udara tercanggih di dunia. Maka dari itu, para insinyur kelompok militan tersebut merancang Nasr 1 agar mampu memiliki kemampuan untuk menipu sistem pertahanan udara serta tahan terhadap gangguan. Hal ini didapatkan dari kemampuan manuver yang tinggi untuk menghindari sistem pertahanan udara milik Israel. Selain menyasar Lebanon di bagian-bagian yang terduduki, Hizbullah juga mengklaim telah melancarkan serangan pada pangkalan di Hakaria, Tel Aviv. Meskipun begitu, tidak ada klaim lebih lanjut tentang apapun sekitar 1 jam setelah pertama kali melaporkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan. Pangkalan ini merupakan pusat militer dan pemerintahan di Tel Aviv, serta menjadi markas beberapa entitas militer, termasuk kabinet perang. Hakaria juga terletak di daerah yang sibuk di kota yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan besar dan stasiun kereta api. Meski tidak ada deruan sirine tanda bahaya yang meraung di sekitar sana yang dilaporkan, kelompok perlawanan yang dibackingi Iran ini mengklaim kalau mereka telah meluncurkan rudal balistik Qadr 2 bahkan 2 kali dalam 1 hari. Rudal balistik jarak menengah ini merupakan amunisi buatan Iran dan terdiri dari 2 jenis, Angkatan Laut. Qadr 1 menjadi bagian penting dari persenjataan Iran dan Hizbullah melawan Israel saat ini. Iran meluncurkan rudal balistik Qadr 1 untuk pertama kalinya pada 2 September 2013 di ibu kota Teheran. Pada saat peluncurannya, banyak para pengamat menemukan bahwa rudal balistik ini memiliki panjang 740 cm dan diameter mencapai 36 cm. Dengan ukuran rudal balistik sebesar itu, Qadr 1 diklaim membawa hulu ledak sebanyak 700 hingga 1000 kg. Bahkan lebih menakutkannya lagi karena rudal balistik ini bisa membawa hulu ledak yang berbeda. Baik hulu ledak konvensional maupun yang paling mematikan yakni nuklir. Ini membuat berbagai media menyebutkan bahwa rudal ini memiliki kemampuan destruktif yang sangat tinggi. Dengan ukuran dan hulu ledak seberat itu, tentunya Qadr 1 memiliki bobot yang tidak ringan. Terbukti rudal balistik ini memiliki bobot keseluruhan hingga 17.000 kg lebih. Kendati demikian, Qadr 1 masih mampu untuk melaju hingga kecepatan Mach 0,9 atau sekitar 1.111 km per jam. Bahkan lebih dari itu, rudal balistik besutan Iran ini pun diklaim memiliki kemampuan bermanuver saat terbang dan mampu mengenai sasaran dengan akurat. Baru-baru ini juga diberitakan kalau kelompok yang sama juga melakukan aksi membabi buta di bagian utara Israel dengan cara mengirimkan drone yang belakangan diketahui mengenai beberapa prajurit IDF. Tidak diketahui pasti drone jenis apa yang kali ini digunakan para pejuang Hizbullah untuk menumpas musuh-musuh mereka. Tapi yang jelas, Israel sendiri telah merilis bahwa pasukan mereka terluka parah akibat serangan tersebut. Nahariya pun juga tak luput dari bombardir mematikan. Kali ini sirine bahaya meraung keras guna memberi peringatan pada penduduk di sekitar. Namun naas, roket-roket yang diluncurkan Hizbullah diklaim berhasil mengenai sasaran mereka. Walaupun sebelumnya IDF mengklaim kalau mereka berhasil menghalau 5 roket yang mendekat. Namun laporan lain menyebutkan kalau ada beberapa korban jiwa dari pihak bala tentara negeri Bintang Daud tersebut. Melihat besarnya impact yang dihasilkan, tentu IDF tak boleh menganggap remeh alutsista yang digunakan oleh musuh terberatnya ini.
Sekitar bulan Juni yang lalu, Hizbullah telah menembakkan Shahid-2 surface-to-air missile buatan Iran ke arah jet tempur Israel untuk pertama kalinya. Rudal Shahid-2 sendiri memiliki bobot hingga 200 kg dan mampu untuk menyerang target dari jarak 80 km hingga 100 km. Selain itu, rudal Shahid-2 bila ditembakkan mampu untuk terbang dalam kecepatan 1.200 meter per detik dengan tambahan peralatan elektronik countermeasures untuk melawan gangguan elektronik yang dapat menghambat kinerja rudal. Kehadiran rudal Shahid-2 di tangan Hizbullah telah memberikan tegangan yang cukup serius sebab dapat memicu respon IDF dan meningkatkan resiko konflik skala besar antara Israel dan Hizbullah. Sebagai informasi tambahan, harga 1 unit sistem rudal Shahid-2 produksi Iran ini diperkirakan menembus harga Rp240 juta untuk setiap unitnya. Di akhir bulan Mei kemarin, Hizbullah merayakan Hari Pembebasan Lebanon, hari di mana Israel menarik pasukannya dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Diketahui Almas memiliki jangkauan antara 200 hingga 4.000 meter dan diluncurkan menggunakan tripod ringan. Dalam mengincar sasarannya, rudal anti-tank Almas menggunakan teknologi pencari gambar visible serta panduan double point untuk meningkatkan akurasinya. Sementara itu, di perbatasan utara Israel dalam bahaya yang sangat besar. Kenapa? Wilayah ini sedang berada di bawah ancaman roket Burkan Hizbullah. Roket Burkan diketahui memiliki hulu ledak yang sangat besar, antara 100 kg hingga 500 kg bahan peledak dengan jangkauan hingga 10 km. Saking dahsyatnya, roket Burkan yang dimiliki Hizbullah mampu menyebabkan kerusakan besar dalam radius 150 meter dari titik ledakannya. Dalam informasi yang ada, Hizbullah diketahui menggunakan roket ini dalam menyerang basis militer IDF pada 4 November dan 20 November 2023 yang lalu. Hizbullah sebelumnya juga telah melancarkan serangan besar-besaran yang dilakukan oleh mereka, yang terkenal juga dengan sebutan Battle of Mighty Warriors, bertujuan untuk melenyapkan para pasukan Zionis dengan berbagai macam persenjataan, seperti rudal presisi, pesawat nirawak, serta roket. Pada hari Sabtu 2 November 2024, operasi yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Islam Hizbullah menargetkan perkumpulan musuh yang terletak di Israel, tepatnya di wilayah Tal Al-Ahzan dan Jal Al-Jair dengan menggunakan serangkaian tembakan rudal dilakukan. Tak hanya sampai di situ, sebuah video dirilis dan memperlihatkan Hizbullah telah melakukan serangan juga ke wilayah pangkalan Sraga, Ramat David, dan Palmazim dengan menggunakan pesawat nirawak. Kedua wilayah ini merupakan deretan wilayah penting di Israel. Sebelumnya, serang besar yang dilakukan oleh Hizbullah juga sukses menembus pertahanan udara Israel. Seperti yang diketahui oleh banyak orang, Israel mempunyai sistem pertahanan udara yang canggih, tapi kali ini mereka telah gagal. Berdasarkan kabar terbaru yang beredar, Israel telah gagal dalam usaha mencegah 3 serangan roket yang dilancarkan oleh Hizbullah di wilayah Nahariya. Pada saat itu terjadi, sebuah ledakan nyaring terdengar di pabrik pembuatan suku cadang UAV yang letaknya berada di area industri pemukiman Nahariya. Salah satu media Israel melaporkan bahwa serangan tersebut tidak memicu alarm peringatan yang biasanya berbunyi. Karena penyerang tersebut, terjadilah pemadaman listrik di lokasi militer sepanjang perbatasan. Di hari yang sama, Hizbullah juga melepaskan serangan ke pangkalan Glilad yang letaknya berada di Tel Aviv. Mereka mengatakan bahwa serangan tersebut telah menggunakan semacam rudal khusus, yaitu rudal Nasr-2, dan pesawat tanpa awak yang meledakkan dirinya sendiri. Pangkalan Glilad diketahui merupakan salah satu markas operasional pusat intelijen militer dari rezim Zionis Israel. Di sana merupakan tempat pengumpulan berbagai informasi yang kemudian diproses dan disampaikan pula kepada pakar-pakar militer dan intelijen rezim Zionis yang lain, yang salah satunya dikirim ke Mossad.